Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 4? Semoga kita semua oleh Allah selalu mendapat perlindungannya, selalu diberi kesehatan, sehingga kita semua oleh Allah diberi kelancaran, kemudahan dalam belajar ilmu pendidikan agama Islam di pagi hari ini. Anak-anakku kelas 4, kita sekarang akan belajar tentang pembelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Akan tetapi sebelum kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam, marilah kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Semoga kita senantiasa dinaungi, dilindungi, diberikan anugerah ilmunya Allah, sehingga kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Liridhalillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku kelas 4, mari kita belajar tentang pendidikan agama Islam yang kemarin Pak Imam memberikan pembelajaran tentang beriman kepada Allah. Sekarang kita akan mengenal Allah melalui Al-Quran. Agar manusia tidak salah tentunya dalam memilih Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi sejak mulai Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tanda-tanda di dalam mengenal Allah melalui Al-Quran, yang mana tanda-tanda itu tertera dalam Quran surat Al-An'am ayat 109. Mari kita baca terlebih dahulu. Kalian semua mengikuti Pak Imam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya kurang lebih, itulah Allah Tuhan kamu. Dzalikum, itulah Allahu, Allah rabbukum, Tuhan kamu. La ilaha, tiada Tuhan, illahu, selain Dia, selain Allah. Khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu, fa'buduh, maka sembahlah. Wa huwa, dan Dia, ala kulli syai'in wakil, Dialah pemelihara segala sesuatu. Inilah di antara tanda-tanda bagaimana kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenal kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan
dan yang memelihara segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. Jadi tentunya kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Dalam Al-Quran tadi telah dijelaskan bahwasanya alam semesta beserta isinya diciptakan oleh Allah. Hal ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan semua ciptaan Allah itu semua untuk kesejahteraan manusia. Maka tentunya manusia wajib untuk bersyukur kepada Allah dengan cara menyembahnya dan melestarikan semua isi alam semesta ini. Itulah tadi kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Sekarang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu tentunya sudah menjadi biasa kita harus tahu dulu melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik dan banyak atau dikenal dengan Asmaul Husna. Tetapi yang diperkenalkan Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantaraan wahyu, yaitu Al-Quran. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Dengan cara mengenal nama-nama Allah, lebih dahulu keimanan kita terhadap Allah akan semakin kuat. Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Asmaul Husna tentunya kita sudah mengetahui, bahkan hampir setiap pagi ketika belum adanya COVID Corona ini, kita pagi hari selalu membaca bersama-sama. Akan tetapi di kelas 4 ini yang kita bahas, yang kita pelajari hanya 3 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Al-Bashir, yang kedua adalah Al-Adl, dan yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Bashir, apa Al-Bashir itu? Tahukah kamu? Semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu melihat apa saja, sampai hal-hal sekecil pun. Karena tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah, karena Allah memiliki sifat Al-Basir, yaitu Allah Maha melihat. Yang kedua adalah Al-Adl. Apa arti Al-Adl? Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya keturunan, karena kekayaan, atau karena jabatan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Apa takwa itu? Takwa artinya adalah mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Azim artinya adalah Allah Maha Agung. Pernahkah kalian meminta bantuan pada orang lain? Manusia pasti membutuhkan pada orang lain, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluk yang lain. Oleh karena itu, pantaslah Allah disebut Al-Azim. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia Allah yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Itulah bagaimana cara kita mengenal Allah melalui Al-Quran dan melalui Asmaul Husna di pagi hari ini. Dan sekarang adalah tentunya ada tugas untuk anak kelas 4. Yang pertama adalah siapkan buku agama dan alat tulisnya. Tulis ayat Al-An'am tadi yang Pak Imam telah bacakan tadi, di LKS itu sudah ada dan sama artinya. Yang ketiga adalah setelah
Pak Imam tadi telah menjelaskan tentang sedikit tentang Asmaul Husna, ceritakan apa yang kamu fahami tentang Asmaul Husna, yaitu tentang Al-Bashir, Al-Adl, dan Al-Azim. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian semua Allah senantiasa berikan kemanfaatan ilmu pada kalian. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.